Melawan para dewa bab 2176-2176. Kerajaan ilahi malam abadi. Kabut hitam menyelimuti langit. Angin dingin menerpa daratan. Bahkan angin dan embun pun diselimuti suasana suram yang menusuk tulang. Sejak kembalinya Shen Wuyanya yang memalukan dari Tanah Suci, seluruh kerajaan ilahi malam abadi diselimuti suasana yang sangat menakutkan. Terutama kota utama kerajaan ilahi yang sudah suram dan muram. Tampaknya tiba-tiba tenggelam dalam kabut yang lebih menyeramkan dan menakutkan. Setiap inci ruang, setiap tarikan napas, cukup untuk membuat seseorang gemetar dan sesak napas. Mengingat sifat Shen Wuyanya yang menakutkan, dia bisa mengamuk tanpa provokasi, dan melakukan pembunuhan tanpa sebab. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya penghinaan yang tak tertahankan yang dideritanya di Tanah Suci akan membangkitkan kegilaan berbisa di dalam jiwanya yang bengkok. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak kepulangannya dari Tanah Suci, dan kesuraman yang menyelimuti kerajaan ilahi malam abadi tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Langit gelap sesekali masih bergema dengan keagungan ilahi yang sama sekali tanpa martabat dari dewa tak dikenal. Namun lebih menakutkan daripada hantu-hantu putus asa yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan makhluk-makhluk yang terikat pada kegelapan gemetar dan meringkuk tak terkendali. Di depan kuil malam abadi, para gadis malam abadi, yang dipaksa untuk melayani di dekatnya, semuanya tegang, wajah mereka pucat pasi, aura mereka membeku seolah-olah dalam kematian, tidak berani menggerakkan sehelai rambut pun. Hari ini, akhirnya, sebuah aura mendekati mereka, meskipun dengan tergesa-gesa. Burung pipit malam ilahi, melewati lapisan energi jahat yang tebal, nyata, dan menakutkan. Dengan hormat bersujud di bawah tangga kuil, suaranya rendah tetapi mendesak, burung pipit meminta audiensi dengan yang mulia. Ia memiliki urusan mendesak. Pergi, tanggapannya adalah raungan yang menusuk, dan semua gadis malam abadi di depan kuil terhuyung-huyung. Wajah mereka yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Salah satu bahkan memiliki darah yang perlahan merembes dari sudut bibirnya. Namun tubuhnya tetap tegang, tidak berani melakukan gerakan apapun untuk menghilangkan aura tersebut. Pergi, sebuah teriakan tunggal yang penuh amarah tiba-tiba meledak dari kedalaman kuil, seperti guntur yang menyambar langit, membawa aura jahat yang menghancurkan dunia, menghantam keras burung pipit malam ilahi. Para gadis malam abadi yang berdiri di luar aula semuanya terhuyung, wajah mereka yang sudah pucat seketika kehilangan warnanya. Salah satu dari mereka, yang tidak mampu menahan aura yang mencekam, membiarkan setetes darah merah mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia tetap membeku, bahkan tidak berani mengangkat tangannya untuk menyeka darah itu. Setelah suara keras itu datang sebuah dekrit brutal, pergi dan sebarkan berita. Potong anggota tubuh semua budak laki-laki. Mereka tidak akan sembuh selama 100 hari. Siapapun yang berani membangkang akan dicekik dan dimakan, tanpa meninggalkan sisa-sisa. Tenggorokan Shen Wuming bergetar, ia tidak berani membujuknya. Dan ia juga tidak pergi. Sebaliknya, ia dengan cepat menjawab, Ming patuh. Ming datang untuk melaporkan sesuatu yang penting. 7 kristal mistik Panlong telah muncul di dunia. Ia berbicara dengan cepat, langsung ke intinya. Jika tidak, ia takut tidak akan punya kesempatan untuk berbicara lagi. Dan jika Shen Wuyanya kemudian mengetahuinya, ia hanya akan dihukum. Suasana mencekam dan penuh amarah yang bergejolak di kuil tiba-tiba berhenti. Diikuti oleh suara serak Shen Wuyanya, apa, kau katakan? Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang jelas, bahkan sedikit. Getaran yang tak terkendali, benar-benar menutupi amarah dan kegilaan sebelumnya. Shen Wuming dengan cepat menjadi serius dan berkata, ini menyangkut yang mulia, masalah yang sangat penting. Bagaimana mungkin aku, Ming, berani berbicara sembarangan? Untuk mencegah kesalahan, aku sendiri telah pergi ke tempat itu untuk mengamatinya dengan saksama. Kristal aneh yang baru ditemukan ini panjangnya 2 kaki, warnanya seperti kristal tinta hitam. Bentuknya seperti naga marah yang melingkar, dan memiliki 7 lubang dengan bentuk berbeda yang tertanam di tubuhnya. Aura yang dipancarkannya tidak diragukan lagi adalah nafas naga, dan nafas naga ini tidak hanya kaya tetapi juga sangat aneh. Aku belum pernah melihat yang seperti ini seumur hidupku. Semua ini sangat sesuai dengan deskripsi dalam kitab suci rahasia, yang berbunyi, panjangnya beberapa kaki, berbentuk seperti naga melingkar, warnanya seperti tinta, dan tubuhnya bertatahkan 7 lubang. Terutama napas naganya yang istimewa, yang tidak dimiliki oleh naga manapun di era ini. Bahkan jika seseorang ingin menirunya, itu tidak mungkin. Dan orang yang mendapatkan kristal ini tidak tahu apa itu, atau namanya. Kali ini, aku diam-diam menyelidiki rahasianya, dan itulah mengapa kristal ini dikenal di berbagai negara. Pada titik ini, bahkan gadis malam abadi di sampingnya pun dapat dengan jelas merasakan napas Shen Wuyanya yang berat dan tidak teratur, yang beberapa kali lebih kuat. Sebagai seseorang yang baru saja menjadi pengikut Shen Wuyanya, Shen Wuming tahu betul apa arti kemunculan 7 kristal mistik Panlong baginya. Di mana
Kristal itu, sekarang, nada suara Shen Wuyanye berubah total, menjadi serak dan hampir tidak terdengar. Shen Wuming menarik napas dalam-dalam. Kemunculannya berada di lokasi yang agak tidak menguntungkan. Itu, kerajaan ilahi penenun mimpi. Bang, ledakan udara yang tiba-tiba dan tak terkendali meletus dari dalam aula. Meskipun tidak langsung mengenainya, ledakan itu tetap membuat Shen Wuming terhuyung hebat. Sebagai dewi tanpa cahaya, penghinaan yang dideritanya sepenuhnya berasal dari Meng Kongchan. Kebenciannya terhadap Meng Kongchan dan kerajaan ilahi penenun mimpi seperti jurang tak berdasar. Bahkan hanya menyebut nama mereka saja sudah membuatnya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Tapi kemudian, Shen Wuming menundukkan kepalanya dalam-dalam dan melanjutkan. Kristal mistik Panlong 7 ini saat ini berada di tangan Dewa Penenun Mimpi, Meng Jianxi. Namun, dia tidak tahu namanya atau kegunaannya. Saat ini menyebutnya sebagai kristal mistik berbentuk naga. Dia telah mengirim orang untuk mencari catatan atau efeknya. Jika ini tidak terselesaikan untuk waktu yang lama, itu mungkin akan menyentuh tanah suci. Pada saat itu, variabel yang tak terkendali mungkin akan muncul. Lalu apa yang kau tunggu? Suara Shen Wuyan tiba-tiba menjadi kesal. Cepat ambil. Apa kau berharap aku mengambilnya sendiri? Beraninya aku, Ming, melakukan itu. Tapi, Shen Wuming mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Lalu berkata dengan waspada. Tapi Yongye dan Dreamweaver-ku baru saja bertengkar. Dan ini adalah waktu yang paling tidak tepat bagi kami untuk berdekatan. Jika aku, Yongye, ikut campur, mungkin hasilnya tidak akan sesuai keinginan. Dan bahkan jika sesuai pun, harganya akan jauh lebih mahal. Oleh karena itu, Ming mengusulkan untuk sementara meminjam kekuatan seorang teman lama dari negara lain. Dasar bajingan, sebelum Shen Wuming selesai berbicara, dia disela oleh raungan Shen Wuyanye yang menakutkan. Karena kau tahu buku rahasia itu, kau seharusnya tahu betapa pentingnya 7 kristal mistik Panlong. Bagiku, bagaimana mungkin kristal itu bisa jatuh ke tangan orang lain lagi? Seorang teman lama dari negara lain. Kata-kata Shen Wuyanye terdengar dingin dan menusuk. Ming, sepertinya kau masih menyimpan pikiran tidak setia di luar malam abadi. Tidak, Ming tidak berani. Shen Wuming langsung pucat dan membungkuk dalam-dalam. Hidup dan hati Ming adalah milik malam abadi. Dan kepada Yang Mulia, saya sama sekali tidak memiliki pikiran tidak setia. Ming sangat ingin mendapatkan 7 kristal mistik Panlong. Itulah sebabnya saya mengucapkan kata-kata palsu itu. Saya mohon maafkan Yang Mulia. Ming akan pergi sendiri ke Dreamweaver untuk mengambil 7 kristal mistik Panlong untuk Yang Mulia. Suara menakutkan dewa ketidaktahuan turun ke kepala Shen Wuming. Dengarkan, aku hanya akan memberimu waktu 10 hari. Dengan cara apapun, dengan biaya berapapun, kau harus membawa kembali 7 kristal mistik Panlong tanpa kerusakan. Ingat, dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti kau harus berlutut dan semua kulit di wajahmu terkelupas. Betapapun besar kebencian dan kegilaan yang dirasakan Shen Wuyanye, dia tidak mungkin tidak menyadari bahwa karena kristal 7 mistik Panlong berada di tangan anak Dewa Penenun Mimpi, mengambilnya berarti menghadapi seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi, mustahil untuk merebutnya dengan paksa. Yongye hampir mendorong Meng Jianyuan ke ambang kematian, dan Penenun Mimpi malah memberikan penghinaan besar kepada Yongye. Dalam keadaan seperti itu, harga yang harus dibayar Yongye untuk mendapatkan kristal 7 mistik Panlong dari Penenun Mimpi tidak terbayangkan. Tetapi betapapun besar harganya, itu tidak akan pernah melampaui keinginan tak berujung dan bengkok yang mengikat Shen Wuyanye. Ya, Ming tidak akan gagal dalam misinya. Shen Wuming tidak berani berkata apa-apa lagi, berdiri dan mundur selangkah. Tepat sebelum dia pergi, dia sedikit menggertakkan giginya dan membungkuk lagi, berkata, Yang Mulia, Ming memiliki satu hal lagi yang ingin dikatakan. Bicaralah. Shen Wuyan tidak menghentikannya. Dada Shen Wuming naik turun saat ia mengucapkan setiap kata dengan hormat dan jelas. Ming telah mengabdi pada malam abadi sepanjang hidupnya, menanggung cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mematuhi aturan dengan ketat, dan mendisiplinkan diri. Ia tidak pernah percaya pada apa yang disebut takdir atau berkah. Konon, mereka yang memiliki hati sebening kristal berhati murni, jiwa mereka sejernih kristal, dan hidup mereka diberkati oleh surga. Ming hanya menganggap ini omong kosong dan tidak pernah mempercayainya. Tetapi, sejak Wu Yi datang ke malam abadi, menemani Yang Mulia, kemurnian hatinya dan ketulusan perasaannya telah sepenuhnya melampaui kata kesetiaan. Selama ia memahami keinginan Yang Mulia, ia berulang kali mengabaikan hidupnya sendiri. Semua pikirannya adalah pikiran Yang Mulia, semua keinginannya adalah keinginan Yang Mulia, dan semua arahannya adalah arahan Yang Mulia. Hati dan pikirannya, dan apapun yang disentuh Yang Mulia, jauh lebih unggul dari kita. Buku panduan rahasia kuno yang tersembunyi di lautan berkabut itu juga ditemukan setelah kedatangan Wu Yi. Dari 6 kristal mistik yang ada di dalamnya, satu sangat langka,
bahkan setelah 30.000 tahun, dan dua lainnya belum pernah tercatat sebelumnya. Namun, hanya dalam waktu lebih dari 1 dekade, giok pemurnian hati bercahaya, batu jiwa dunia bawah, dan kristal pengusir obsidian semuanya berhasil ditemukan. Sulur hati jurang, yang belum pernah muncul di dunia sebelumnya, ditemukan oleh Wu Yi di alam terlarang tidur ilahi. Dan kurang dari 2 bulan kemudian, 7. Kristal mistik Panlong sudah dalam jangkauan. Kemajuan yang begitu lancar sulit digambarkan. Kata, mukjizat, tidak cukup untuk menggambarkannya. Karena itu, Ming tidak lagi berani meragukan keberadaan berkah ilahi. Dan berkah ilahi ini semuanya karena kedatangan Wu Yi, dan terlebih lagi karena keinginan hati dan doa jiwa Wu Yi. Tanpa diduga, bahkan aneh, Shen Wuyanya tidak menyela pidato panjang Shen Wuming. Shen Wuming membungkuk dalam-dalam. Ming sekarang sangat yakin bahwa selama Wu Yi berada di sisiku, semua keinginan yang mulia akan terpenuhi. Masa depan Yongye juga akan melampaui harapan yang mulia. Dia mengambil risiko mengucapkan kata-kata ini. Tujuannya sangat jelas, berharap Shen Wuyanya akan memperlakukan Shen Wuyi dengan baik. Keheningan singkat yang mencekik menyusul. Lalu suara Shen Wuyanya yang dingin terdengar lagi. Jika kau tidak dapat mengambil 7 kristal mistik Panlong, kau harus tahu konsekuensinya. Pergi. Baik, Ming pamit. Shen Wuming mundur. Tetapi saat dia berbalik, dia menghela napas lega. Kerajaan penenun mimpi. Istana anak ilahi. Yunce duduk tegak di tanah. Api melilit di antara jari-jarinya. Api merah tua menari-nari ringan, dan bayangan burung pipit halus berterbangan dan menghilang dalam cahaya, menciptakan melodi yang merdu dan menenangkan. Terkadang kicauan burung pipit terdengar jernih dan merdu, seperti bisikan lembut cinta, terkadang bayangan burung pipit hancur dan berkumpul kembali, seperti mata air sejuk yang menghapus semua ilusi, terkadang api tiba-tiba mereda lalu kembali berkobar, seperti giok yang pecah jatuh ke piring, panasnya yang membara membakar hati. Sangguan Helu, Liu Zanyi, dan Meng Ziyuan berdiri diam di sisinya. Jepit rambut mereka bergoyang lembut. Mata indah mereka dipenuhi api merah menyala. Jiwa mereka sudah tenggelam dalam trans yang penuh kebahagiaan. Hanya ketika Yunce menutup jari-jarinya, dan api serta bayangan burung pipit perlahan memudar, barulah mereka akhirnya tersadar. Mata mereka masih kabur, setengah bermimpi, setengah terjaga. Meng Ziyuan perlahan membuka bibirnya, dengan lembut melafalkan dengan suara yang hampir seperti mimpi. Bakat musik tuan muda sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di dunia ini? Yunce mengangkat matanya. Senyum lembut teruk di bibirnya. Ini bukan musik yang dikenal oleh dunia biasa, tetapi suara mistis unik yang dimainkan oleh api burung merah. Suara ini dapat mengusir kejahatan dan membersihkan pikiran dan jiwa. Itulah sebabnya terdengar begitu menyenangkan di telinga. Ini bukan bakat musikku. Liu Zanyi tersenyum tipis. Matanya berkerut. Bahkan sebagai anak dewa, kau tetap lembut dan rendah hati. Di dunia ini, hanya tuan muda yang dapat menandingimu. Sangguan Helu mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuannya yang mendalam. Yunce menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba, suara lisu terdengar di lautan jiwanya. Suara burung merah yang baru saja kau nyalakan. Apakah itu bercampur dengan kekuatan jiwa dari kitab menenun mimpi? Yunce sama sekali tidak terkejut bahwa lisu telah melihat melalui dirinya. Senyum di bibirnya semakin lebar, mampu menggabungkannya secara tak terduga. Bukankah itu menakjubkan? Lebih dari tak terduga, suara lisu mengandung keseriusan yang kompleks, api burung merah. Sebagai api suci di antara 3 api ilahi, murni dan suci baik dalam nyala maupun suaranya, tidak mentolerir segala kekotoran atau ketidakmurnian. Kau mampu mengintegrasikannya ke dalam kekuatan ilahi penenun mimpi. Suaranya perlahan melembut. Apakah ini juga kekuatan yang dianugerahkan oleh dewa leluhur? Jika suara suci yang menenangkan jiwa diam-diam menyatu dengan suara jiwa dari kitab suci penenun mimpi, bukankah akan sangat mudah untuk jatuh ke dalam mimpi dalam keadaan yang menenangkan dan menyenangkan? Yunce berkata dengan santai, kau juga mengatakan bahwa api burung merah tidak dapat mentolerir segala kekotoran atau ketidakmurnian. Jadi aku hanya bisa mencobanya pada tingkat yang paling dangkal. Mungkin ini sudah batasnya, dan akan sulit untuk melangkah lebih jauh. Lisu terdiam lama. Meng Ziyuan melangkah kecil ke depan. Wajahnya yang sedikit memerah menunjukkan campuran rasa takut dan kerinduan. Tuan muda, saya memiliki permintaan yang sangat berani. Di waktu luang Anda, bisakah Anda mungkin sering menceritakannya kepada kami? Hierarki di kerajaan ilahi sangat ketat dan kaku. Tidak ada pelayan dekat yang berani mengucapkan pembangkangan seperti itu, apalagi putra ilahi. Yunce mungkin satu-satunya pengecualian di seluruh kerajaan ilahi Dreamweaver. Demikian pula, apa yang dia terima jauh lebih dari sekadar kesetiaan. Menatap tatapan cerah ketiga wanita itu, Yunce menjawab tanpa ragu. Api burung merah dikenal sebagai api penebusan. Meskipun ia menyala di dalam diriku,
Ia milik semua makhluk hidup di dunia ini. Jika Anda ingin mendengarnya, saya bersedia kapan saja. Jika suatu hari saya dapat dengan bebas menggunakannya dan menyalakannya untuk semua makhluk hidup, maka saya tidak akan gagal dalam rahmat yang diberikan kepada saya oleh roh abadi. Begitu dia selesai berbicara, tawa samar terdengar dari atas, diikuti oleh suara laki-laki yang elegan. Jika Dewa Roh mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat senang. Ekspresi ketiga wanita itu berubah tiba-tiba, dan mereka berteriak serempak, "Siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke istana putra ilahi?" Mengikuti suara itu, pandangan mereka tertuju pada seorang pria yang mengenakan jubah putih polos berdiri diam di udara, tidak lebih dari 10 kaki di atas. Bahkan dari jarak sedekat itu, ketiga wanita itu tidak dapat mendeteksi jejak auranya sedikit pun. Bahkan wajahnya tampak diselimuti kabut putih yang tak tembus pandang, sehingga mustahil untuk melihat fitur wajahnya dengan jelas. Yang lebih menakutkan mereka adalah bahwa orang ini, saat mendekat, tidak menunjukkan reaksi apapun, baik Meng Shouyuan yang berjaga di dekatnya, maupun Lu Laiseng yang berjaga dari jauh. Yunce bangkit, senyum tipis masih teruk di bibirnya. "Kalian semua boleh pergi." Kejadian hari ini, tamu hari ini, tidak perlu diceritakan kepada mereka yang berada di luar aula. Ketiga wanita itu mundur, meninggalkan ruangan kosong. Pria berjubah putih itu perlahan turun. Kabut menghilang dari wajahnya, menampakkan wajah yang terpahat seperti patung ilahi, tampan dan seperti dari dunia lain. Fitur wajahnya halus dan lembut. Temperamennya seperti dari dunia lain, memiliki kesendirian dan keagungan bawaan yang melampaui keabadian, cukup untuk membuat langit dan bumi pucat dan semua hal tunduk. Yuan Huang Mosu, keduanya kembali berhadapan. Pertemuan mereka tidak lagi ditandai oleh hierarki dan penyelidikan seperti pertemuan pertama mereka. Yunce mengamati Mosu dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, sebagai Kaisar Jurang, kau telah turun secara pribadi ke tempat tinggalku yang sederhana ini. Tentu, kau memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dipercayakan kepadaku." Bibir Mosu sedikit berkedut, meskipun masih agak kaku. Itu adalah senyum penuh arti. Tidak banyak, hanya ingin berbicara dengan seseorang. Mata Yunce melebar dramatis, seolah tak percaya. Mosu dengan santai duduk di depan Yunce, sambil menghela napas. Kupikir 3 juta tahun ini telah lama membuatku terbiasa dengan kesendirian. Tapi, sejak bertemu dan mengenalimu di Tanah Suci, sepertinya aku telah menemukan alasan lain untuk hidupku. Hanya dalam 2 bulan singkat, aku merasa ingin berbicara lebih dari 10 kali. Hahaha, Yunce tertawa, lalu duduk. Memang, bahkan Kaisar Jurang tertinggi, satu-satunya dewa di mata dunia, memiliki pikiran fana. Mosu mengangkat matanya, berbicara pelan. Jika aku bisa menukar seluruh tubuhku dengan 100 napas di jalan fana, aku tidak akan ragu. Sayang sekali, aku bahkan tidak berhak untuk memimpikannya kemewahan seperti itu. Jadi, Yunce menatapnya. Apa yang ingin kakak katakan padaku? Mosu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bibir Yunce sedikit berkedut, dan dia tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, ceritakan tentangmu dan Pan Xiaodi." Penyebutan nama terlarang itu secara tiba-tiba menyebabkan aura Mosu membeku seketika. Serial anime, Against the Gods, tayang perdana tanggal 16 April. Akan tayang perdana secara eksklusif di Ikii pukul 9 pagi pada tanggal 16 April. Yunce, yang tampaknya tidak menyadari apapun, menepis penghalang dan berteriak, "Helu, bawa semua anggur di aula." Sangguan Helu menjawab dengan lembut, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa puluhan guci anggur spiritual kuno yang tersegel ke sisi mereka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia membuka segel pada salah satu guci, melepaskan aroma yang sejuk namun hangat. Wanita muda itu bergerak lincah, mengisi setiap cangkir giok di hadapan mereka, lalu diam-diam mundur, membangun kembali penghalang. Anggur berwarna kuning keemasan bergoyang lembut di dalam cangkir giok, mencerminkan emosi yang tak terbaca di mata Mosu. Dia mengangkat jarinya, meletakkannya di cangkir giok, suaranya lembut dan jauh. "Dahulu kala, aku menggunakan anggur untuk membakar pikiranku, untuk menenggelamkan mimpiku dalam kemabukan. Tetapi setelah bangun, hanya rasa hampa dan rasa bersalah yang lebih dalam yang tersisa." Yunce menatap langsung ke arahnya. Tatapannya tanpa rasa kagum yang dirasakan ketika semua makhluk di jurang memandang Kaisar Jurang. Hanya senyum lembut dan berair yang bercampur dengan kekhawatiran. Minum sendirian. Bahkan anggur terbaik pun terasa hampa. Menikmati sendirian. Bahkan waktu terbaik pun terasa dingin dan kosong. "Saudaraku, kau punya banyak hal untuk dikatakan. Namun kau hanya bisa menyimpannya terpendam dalam hatimu. Namun hanya patah hati dan kesedihan yang memilukan jiwa yang tersisa. Sekarang saudaraku ada di hadapanku.
Mengapa tidak menggunakan anggur sebagai katalis untuk dengan bebas mengungkapkan perasaan terdalam kita? Mari kita tuangkan kesepian selama 3 juta tahun ini ke dalam cangkir ketenangan ini. Mosu terkekeh pelan. Kata-kata cerdas seperti itu persis seperti kata-kata saudara Nisuan. Dia mengangkat cangkir gioknya. Tatapannya tertuju pada riak di dalamnya. Dalam hatinya, kegembiraan dan kebahagiaan yang dia rasakan saat minum bersama Pan Xiao di bertahun-tahun yang lalu terlintas dalam pikirannya. Saat itu, dia pikir itu bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi setelah terbangun dari mimpi itu, hanya sosok kesepian yang tersisa di istana yang dingin, minum sendirian dalam kesedihan. Matanya berkabut, dan dia bergumam dengan nada melamun. Bagaimana aku bisa mengakhiri kesedihanku? Bagaimana aku bisa melewati malam yang panjang? Bagaimana aku bisa mengungkapkan dukaku? Bagaimana aku bisa berbicara tentang kesedihanku? Yunce juga mengangkat cangkir gioknya, masih menatapnya, dan berkata dengan nada beberapa kali lebih angkuh. Aku akan minum untuk mengakhiri kesedihanku, bermimpi untuk melewati malam yang panjang, dan menatap langit untuk mengungkapkan dukaku. Lengan Yun, Ce terulur ke depan, dan cangkir giok mereka beradu. Percikan anggur itu seolah tanpa sengaja menghilangkan kabut di mata musuh, dan tatapan mereka bertemu tanpa celah, berbicara tentang kesedihanku kepada saudaraku. Dengan itu, Yun Ce mengangkat lengannya, menengadahkan kepalanya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Tatapan musuh sedikit terhenti, dan dia juga mengangkat cangkirnya dan minum, mengosongkannya sepenuhnya. Senyum Yun Ce semakin lebar, dan tiba-tiba dia menjentikkan tangannya, membuat cangkir giok itu terbang jauh, pecah menjadi kepingan cahaya jernih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, 2 guci besar berisi anggur jatuh dengan keras di atas meja. Yun Ce meraih 1 guci, menuangkannya ke atas kepalanya, dan meminumnya hingga habis. Anggur berceceran kemana-mana, suara tegukannya menggema di telinga. Hampir 10 tarikan napas kemudian, suara itu berhenti dan anggurnya habis. Yun Ce melemparkan guci anggur kosong itu ke samping, wajahnya memerah, matanya berkabut dan kabur. Dia tidak menggunakan kekuatan suannya untuk menghilangkan efek alkohol. Tatapan mabuknya tertuju langsung pada Mosu, sebuah isyarat dorongan dan provokasi yang tak terselubung. Mosu sedikit menyipitkan matanya, keraguannya hanya berlangsung sesaat sebelum dia, seperti Yun Ce, meraih guci anggur dan meminumnya ke atas kepalanya. Minuman keras itu memenuhi tenggorokannya. Rasa mabuk menyebar ke seluruh jiwanya, seolah-olah diam-diam melucuti identitas dan keagungannya sebagai Kaisar Yuan. Bang, guci kosong itu jatuh ke tanah, dan dia menghembuskan napas panjang. Aura halusnya yang biasanya lembut kini tercium aroma alkohol yang sangat kuat. Bahkan cara dia bersandar pada guci itu pun menunjukkan sedikit kesombongan yang seharusnya tidak dimiliki oleh Kaisar Yuan. Memang, tak terkendali dan menggembirakan. Dia tertawa. Dan kali ini, tawanya hampir tanpa kepura-puraan atau kekakuan, melainkan membawa perasaan tulus yang terlalu jauh, terlalu asing, dan terlalu mewah baginya. Yun Ce melambaikan tangannya, dan 2 guci anggur berat lainnya mendarat di depan mereka berdua. Aromanya yang lembut sudah tercium bahkan sebelum dibuka. Dia tersenyum dan berkata, dengan kakakku di sisiku dan anggur sebagai perantara, bisakah kau mencurahkan isi hatimu, kakak? Mosu meraih guci anggur, menengadahkan kepalanya, dan menyesapnya, tetapi tidak menghabiskannya. Sebaliknya, ia berkata dengan sedih, dulu, aku sangat bergantung pada kakak Nisuan. Aku hanya bisa menceritakan perselingkuhanku dengan Xiao Dai kepadanya, dan aku menceritakan semuanya. Kurasa kakak Nisuan sudah menceritakan semuanya padamu. Yun Ce tidak membantah, tapi aku ingin mendengarmu sendiri yang menceritakannya, kakak. Bagaimana mungkin aku tidak tahu maksudmu? Mosu tersenyum tipis, 10.000 kata yang terpendam di hati akan menjadi racun seiring waktu. Kau bukan hanya penasaran, tetapi ingin membantuku menemukan kelegaan. Kurasa ini juga amanah yang diberikan kakak Nisuan padamu. Yun Ce membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tetapi mendengar Mosu melanjutkan. Aku tahu kakak Nisuan menyuruhmu untuk menjalani hidup sepenuhnya dan melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi sejak aku mengetahui bahwa namamu diberikan oleh kakak Nisuan, aku tahu makna tersembunyi di baliknya. Hah, Yun Ce tampak terkejut. Namaku, kejutan ini tulus, karena namanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nisuan. Sepertinya kakak Nisuan tidak memberitahumu. Suara Mosu sedikit terhenti, matanya semakin kabur, dan dia perlahan mengucapkan nama itu. Xiao Dai, ibunya, klan ibunya, memiliki nama keluarga, Yun. Sebuah kejutan samar yang tulus muncul di antara alis Yun Ce. Mosu melanjutkan, kakak Nisuan secara khusus memberimu nama keluarga Yun, dengan banyak makna mendalam, untukmu dan untukku. Dengan itu, dia mengambil kendi anggur, meneguknya dalam-dalam, dan ketika dia mendongak, tatapannya sudah tertuju ke kejauhan,
seolah-olah sedang melihat sosok kuno Nisuan. Kejutan itu perlahan memudar dari wajah Yunce. Dia mengangguk sedikit. Sebuah desahan keluar dari bibirnya. Jadi begitulah. Aku baru menyadari hari ini bahwa nama ini memiliki makna yang begitu mendalam. Di era Dewa dan Iblis, Pan Xiaodi memegang posisi yang sangat tinggi di klan Panming dan bahkan seluruh ras iblis, dilindungi bahkan oleh cermin pemecah kekosongan Panming. Karena itu, ibunya dan klannya pasti juga luar biasa. Tapi, Yunce dengan cepat mencari-cari dalam ingatannya. Di antara ras iblis kuno yang tercatat dan memenuhi syarat untuk mendekati level Kaisar Iblis, tampaknya tidak ada yang memiliki nama keluarga, Yun. Klan Tiangang Yun miliknya sendiri memang memiliki nama keluarga, Yun, tetapi mereka hanyalah ras iblis yang nyaris tidak bertahan hidup. Saat itu, mereka hanya bisa bertahan di celah-celah kekuatan wilayah ilahi utara. Jika bukan karena kemunculannya, mereka mungkin telah sepenuhnya hancur menjadi debu dalam sejarah wilayah ilahi utara. Tidak ada hubungannya dengan kata kuat. Namun, catatan tentang ras iblis kuno jauh lebih sedikit daripada catatan tentang para dewa. Yunce tidak memikirkannya, tetapi malah menghela napas. Guru pernah berkata bahwa setelah perjalanan kakakku, kultivasinya meningkat pesat, tetapi dia dikalahkan dalam pertemuan pertamanya dengan wanita itu. Kemudian, dia mengetahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah iblis nomor 1 di generasinya. Untuk membesarkan wanita luar biasa seperti itu, ibunya pasti berasal dari ras iblis terkuat di bawah komando Kaisar Iblis Panming. Tidak, kata Mosu perlahan. Klan Ibu Xiao Dai bukan dari Panming, tetapi dari 9 iblis. 9 iblis, gumam Yunce, lalu sedikit menyipitkan matanya. Oh, jadi mereka adalah iblis di bawah Kaisar Iblis 9 iblis. Tampaknya iblis kuno cukup akur, bahkan mampu bergabung seperti ini. Mosu menoleh padanya, setengah tersenyum di wajahnya. Sepertinya kau tahu sangat sedikit tentang iblis. Yunce bingung mengapa ucapannya yang biasa saja menimbulkan reaksi seperti itu dari Mosu. Dia meneguk anggur dalam jumlah besar, lalu bersendawa keras. Suaranya sedikit teredam, lebih dari sekadar sedikit. Tuanku jarang menyebutkan iblis kuno kepadaku. Terkadang ketika aku bertanya, dia sengaja menghindari topik tersebut. Dan seiring waktu, aku berhenti bertanya. Ia melanjutkan, seolah tak menyadari apapun. Berbicara tentang 4 kaisar iblis yang memimpin ras iblis kuno, aku hanya tahu secara kasar. Kaisar iblis surga malapetaka memegang posisi tertinggi. Kaisar iblis dunia bawah adalah yang terkuat. Kaisar iblis nirvana memiliki kekuatan jiwa yang paling dahsyat. Dan Kaisar iblis 9 iblis memiliki reputasi yang agak kontradiktif. Ia dikatakan sebagai yang terlemah, namun juga yang paling menakutkan. Omong-omong, Dewa Pencipta Kehidupan, Li Su, tewas di tangan Kaisar iblis 9 iblis. Ia menggelengkan kepalanya, tampak bingung, lalu mengangkat kendi anggurnya, membenturkannya dengan keras ke kendi Mosu, dan meneguknya lagi. Namun, Mosu berkata, penilaian ini sangat akurat. Oh, wajah Yunce berseri-seri karena penasaran. Mosu tidak ragu untuk menjawab pertanyaannya. Berbicara perlahan, kekuatan Kaisar Iblis 9 Iblis memang yang terlemah di antara 4 Kaisar Iblis. Tetapi meskipun ia lemah dalam dirinya sendiri, ia lebih kuat daripada 9 Iblis. Petik 2. Pada awal mula ras iblis, Kaisar Iblis 9 Iblis memisahkan sebagian daging dan darahnya, jiwa iblisnya, dan kekuatan 9 iblisnya. Masing-masing kekuatan 9 iblis menjadi iblis, diwariskan dari generasi ke generasi, dan secara bertahap menjadi ras iblis 9 iblis di bawah komandonya. Iblis bayangan, iblis neter, iblis racun, iblis darah, iblis malapetaka, iblis pemakan, iblis abu, iblis jaring surgawi, iblis jaring hantu. 9 iblis membentuk ras, berbagi nama kaisar. Karena asal-usul dan status khusus ras iblis 9 iblis, tidak berlebihan untuk menyebut mereka semua sebagai keturunan langsung Kaisar Iblis. Yunce mendengarkan dengan tenang dan berkata pada waktu yang tepat, nama Kaisar Iblis 9 Iblis adalah eksistensi yang sangat istimewa. Guru mengatakan bahwa Dewa Pencipta Kehidupan, Li Shao, binasa di bawah racun iblis Kaisar Iblis 9 Iblis. Sepertinya, itu adalah kekuatan iblis racunnya. Mosu berkata, berdasarkan makhluk dan catatan dari Tanah Suci Abadi, memang demikian adanya. Kekuatan jahat beracun itu bahkan dapat membunuh Dewa Pencipta, pasti yang terkuat di antara 9 iblis. Yunce menghela napas dalam-dalam, pikirannya sejenak goyah. Racun maut pembunuh dewa yang menimpa Jasmine saat itu kemungkinan besar adalah kekuatan jahat beracun yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis 9 Iblis. Bahkan setelah ditekan selama jutaan tahun, racun iblis itu masih dengan mudah membawa Jasmine ke ambang kematian. Sungguh mengerikan, tidak begitu, Mosu berkata lembut. Yang terkuat dari 9 iblis disebut iblis bayangan. Bukan hanya yang terkuat, tetapi juga keberadaan yang paling istimewa dan misterius.
Itu adalah klan induk kupu-kupu burung hantu. Setiap kali dia menyebut nama kupu-kupu burung hantu, riak yang bertahan lama selalu muncul di kedalaman mata Mosu. Dia meraih kendi anggur dan minum dengan sembrono lagi, membiarkan kemabukan yang dapat dengan mudah dia hilangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Iblis bayangan, baik ingatan Yunce maupun ingatan Ciu Yao tidak mengandung dua kata ini. Jelas, dengan jatuhnya Kaisar Iblis 9 dan berakhirnya era Dewa Iblis, dia telah lenyap sepenuhnya ke dalam debu keabadian. Garis keturunan langsung Kaisar Iblis Panming, keturunan terkuat dari Kaisar Iblis 9, tidak heran dia bisa menghasilkan orang yang begitu brilian dan luar biasa. Melihat masa lalu dan masa kini, mungkin hanya kakakku yang pantas menjadi sosok seperti itu. Mosu menatapnya, tatapan mereka bertemu, dan Yunce melihat kabut mabuk di matanya, dan di dalamnya, tanpa sedikit pun keputusasaan, obsesi yang menakutkan dan tak tergoyahkan. Yunce, aku mengerti maksudmu, dan sebagai kakakmu, aku merasa sangat tersentuh. Tapi, sebab dan akibatnya, dosa dan keluhan seputar hubunganku dengan Xiao Dai, terlalu dalam, tidak memberi ruang untuk bermanuver, tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan orang lain yang kusayangi terlibat. Aku merasa seperti ini. Dan dia, bahkan lebih lagi. Kata-kata itu menyegel nasib Yunce, mencegahnya untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut, bahkan dengan pertanyaan yang tampaknya santai. Baiklah, Yunce langsung setuju. Lengannya menutup rapat saat anggur tumpah kemana-mana. Yang disebut, minum dan mengobrol dengan gembira, tentu saja tentang membahas hal-hal yang menyenangkan. Kakak, apakah kau tertarik mendengar banyak komentar sarkastik guru tentangmu? Mosu tiba-tiba duduk tegak. Penghinaan kakak Nisuan benar-benar aneh. Baru di tahun pertama dia mengajakku bepergian. Dia benar-benar menghina Kaisar Dewa Langit. Benar saja. Di belakangnya, dia bahkan tidak mengampuni saudara-saudaranya sendiri. Hahaha, dia tidak hanya tidak mengampuni mereka, tetapi aku khawatir aku bisa minum sampai besok dan masih belum selesai menceritakannya. Melapor kepada anak ilahi Si, seorang utusan patroli malam dari Kerajaan Ilahi Malam Abadi meminta audiensi. Meng Jianxi tiba-tiba berbalik. Alisnya berkerut dalam. Utusan patroli malam. Utusan patroli malam yang mana? Dia mengaku sebagai kepala utusan patroli malam abadi. Nama utusannya adalah burung pipit pemburu neraka. Alis Meng Jianxi yang berkerut semakin dalam. Malam abadi dan sang penenun mimpi baru saja menyimpan dendam yang mendalam. Dan mengingat sifat dewa tak dikenal, dia kemungkinan besar membenci mereka sampai ke lubuk hatinya, bertekad untuk bertarung sampai mati. Pada saat kritis ini, seorang utusan patroli malam benar-benar muncul di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Siapa Shen Wuming? Sejak Shen Wuyefeng diturunkan pangkatnya menjadi budak, dia telah menjadi kepala utusan patroli malam di kerajaan Dewa Malam Abadi, sosok transenden yang hanya berada di bawah dewa tak dikenal. Dia datang sendiri pada saat ini, bukan untuk menemui Meng Kongchan, tetapi untuk merendahkan diri menemui seorang anak Dewa Penenun Mimpi biasa. Meng Jianxi termenung, terdiam lama. Utusan itu angkat bicara. Haruskah kita memberitahu dewa dan kepala istana agung tentang masalah ini terlebih dahulu? Ya, Meng Jianxi mengangguk perlahan sambil berpikir. Tentu saja, tunggu. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu, dan tatapannya langsung mengeras. Cepat pergi dan undang tamu terhormat kita ke aula utama. Beritahu mereka bahwa aku telah pergi untuk urusan bisnis tetapi telah bergegas kembali. Juga, tidak perlu memberitahu dewa ayah dan yang lainnya secara khusus tentang hal ini. Setelah memberikan instruksi ini, Meng Jianxi meninggalkan semuanya dan langsung pergi ke aula putra ilahi Yunce. Sejak kembali dari Tanah Suci, Meng Kongchan sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan Tanah Suci Abadi, menangani hampir semua urusan internal sendiri, sehingga ia memiliki sedikit waktu untuk hal lain. Tentu saja, ia tidak melakukan apapun yang dapat menarik perhatian negara lain. Satu-satunya pengecualian yang dapat ia pikirkan adalah kristal suan berbentuk naga yang diberikan Yunce kepadanya.